Oke, sudah ada 2 orang sepertinya yang menjawab sama. Jawabannya adalah B ya. Oke, saya akan tampilkan. Mungkin yang lain belum tahu ininya. Jadi 100% jawabnya B. Ini itu dari 2 orang ya. Oke, benar nggak jawabannya B? Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi kalau membandingkan itu kan 2 pangkat 108 ini kan kegedean ya. Jadi kalau bentuknya pangkatnya kegedean, ini harus dibikin jadi kecil. Caranya gimana? Ya caranya semua pangkatnya dibagi oleh angka yang sama. Nah, supaya angka yang sama ini itu membagi bilangan tersebut menjadi bilangan bulat, maka harus dicari yang namanya FPB-nya. Jadi opsi yang A ini kan saya misalin deh. A itu adalah ya A lah. Misal saya misalin A. A ini sama dengan 2 pangkat 108. B ini sama dengan 11 pangkat 36. Nah, sebenarnya 108 itu KPK-nya berapa ini? 18 ya. Jadi 108 itu 18 kali berapa ya? 18 kali berapa gitu hasilnya 108. Kali 7. 7 coba kali 7 berapa? 565. 126 kegedean. 18 kali berapa? Kali 6. 18 kali 6 berapa? 48. Nah, kali 6 ya berarti ya. Oke. Jadi kita udah tahu. Jadi ini tuh sama aja 108. Nanti jadi gini deh. Jadi saya tulisin dulu di sini adalah C sama dengan 2 pangkat 54 dikali 3 pangkat 36. Saya punya D. 3 pangkat 36 dikali 11 pangkat 18. Saya punya E sama dengan 2 pangkat 18 dikali 3 pangkat 18 dikali 13 pangkat 18. Sebenarnya udah kelihatan nih kelipatan 18. Cuman kayak 108 itu berapa 18 kali berapa gitu. Jadi pangkatnya itu dibagi ya. Jadi ini pangkatnya saya bagi 18. Maka nanti jadinya A pangkat 1/18 ini sama dengan 2 pangkat 108 dibagi 18. Berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan, tadi berapa? 6 ya? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 ya. Nah, terus kalau yang B gimana? Kalau yang B, pangkatnya dibagi oleh FPB-nya. Kenapa dibagi 18? Cari FPB-nya ya. Jadi, cari FPB. FPB dari apa? FPB dari 108, 36 dari pangkatnya. 54, terus apa lagi itu pangkatnya? 36 dan 18. Nah, FPB-nya itu sama dengan 18. Artinya semua pangkatnya harus dibagi 18. Jadi tinggal bagi aja 18. B pangkat 1/18 berarti jadinya berapa? 11 pangkat 36/18. Jadinya berapa? 11 pangkat 2, 121. Nah, terus kalau yang C gimana? Nah, kalau C pangkat 1/18 ini jadinya adalah 2 pangkat 54/18 dikali 3 pangkat 36/18. Nah, ini kalau saya bagi jadinya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ya. Maka nanti jadinya berapa nih? 8 kali 9, 72. Nah, kalau yang D dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama kalau D dipangkatin 1/18 jadinya apa? 3 pangkat 36/18 dikali 11 pangkat 18/18. Jadinya 3 pangkat 2 dikali 11 pangkat 1. Jadinya berapa nih? 9 dikali 11 jadinya 99. Dan yang terakhir adalah yang
Yang E ya berarti ya. Yang E. Nah, kalau yang E saya pangkatin 1/18 jadinya adalah 2/18 kali 3/18 dikali 13/18. Jadinya sama dengan 2 kali 3 kali 13. Jadinya berapa nih? 6 kali 13, 60 ditambah 18 jadi 78 ya. 78. Oke. Oke deh. Jadi dari sekian opsi mana yang nilainya paling kecil? Wah, ini joinan banget B. Yang paling kecil yang B, apakah benar? Ya, kita lihat. Ya, jadi A pangkat 1/18 itu kalau saya bandingkan dengan B pangkat 1/18 kan pangkatnya sama ya, pangkatnya sama. Nah, berarti dia akan setara dengan nilai A dan B-nya ya. Nah, jadi kalau misalnya dia nilai A pangkat 1/18-nya 64, B pangkat 1/18-nya 121, berarti dia itu berbanding lurus dengan nilai A dan nilai B-nya. Jadi tentunya kalau misalnya pengen lihat nilai yang paling kecil, ya cari aja yang paling kecil bentuk pangkat yang samanya. Maka nanti jawabannya berarti yang mana? Yang paling kecil. Ini yang paling kecil ya, 64. Ini yang paling kecil. Berarti ini akan berbanding lurus paling kecil. Ya, berarti ini paling kecil berarti berbanding lurus nih dengan bagian yang ini. Maka jawabannya berarti yang mana? Jawabannya yang A ya. Begitu. Jadi cari FPB-nya. Nah, nanti ada kasus yang dianya itu pangkatnya kekecilan. Kalau pangkatnya kekecilan, itu kamu cari KPK-nya. Ini kan pangkatnya kegedean. Pangkat 108 itu kan kegedean. Maka kamu harus cari FPB-nya. Ya, jadi kalau saya pangkatin seper FPB, maka nanti jadinya dia berbanding lurus. Begitu. Silakan. Nah, ini 2 orang tapi udah berani untuk mengisi. Jawabannya B. Tapi belum tepat ya jawabannya. Silakan teman-teman yang lain kalau mau bertanya boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan di soal nomor 3 ya. Gimana? Tadi lupa ya kita belum berdoa ya. Ya udah kita berdoa dulu ya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 3 ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Soal nomor 2. Wah, ini 3 yang terbaru 3 orang jawabnya B. Untuk jangan-jangan salah ini. Oh, tadi belum diganti. Nah, sekarang soal nomor 3. Boleh? Silakan dicoba dulu 1 menit mulai dari sekarang. Kalau udah jawabannya silakan diinput di link yang ada di chat ya. Yang baru masuk nanti bilang ya, yang baru masuk biasanya nggak kelihatan chatnya. Ada yang baru masuk nggak? Sudah ada 1 orang yang masuk.
Ya, udah ada 3 orang. Jawabannya sama lagi. Ya, saya bahas saja. Mungkin yang lain ini masih nyoba. Oke, ada yang masih nyoba. Udah 6 orang. Oke, sepertinya sudah ngerti semua tuh ya. Sepertinya sudah mengerti semua. Ini ada 6 orang. Yang menjawab E. Nah, katanya jawabannya 32. Sepertinya deretnya udah familiar ya. Jadi di sini ada sebuah deret. Saya akan bahas ya. 4. Di sini 2. Di sini 7. Di sini 2. Di sini 10. Di sini 4. Terus 13. Terus 12. Terus A. Terus B gitu ya. Jadi ada sebuah deret bentuknya seperti ini. Yang ada di ini ya. Di soal. Seperti sebelumnya saya pernah ngasih tahu kalau ngerjain soal deret kayak gini lebih baik kamu bikin kayak pola berpikirnya dulu, jadi jangan langsung random. Jadi kamu coba berurutan dulu, 4 ke 2, kurang berapa, kurang 2, kalau nggak kurang dia bagi. Jadi kalau dia makin kecil biasanya dia kurang atau dia dibagi. Jadi ini bisa kurang 2, bisa bagi 2, oke lah. Terus ke sini ntar diapain? Kalau dikali agak repot, kemungkinan dia tambah 5. Jadi ini tambah 5. Terus di sini berapa? Kurang 3, ini kurang 2 gitu ya. Ini tambah berapa? Tambah 8. Sebenarnya ini kurang 6. Tambah berapa nih? 9. Nah, ini udah nggak ada polanya, udah nggak jelas. Maka kalau kayak gini kamu bisa menggunakan yang loncat-loncat. Jadi kalau udah nggak tembus lah ya pakai cara yang begitu, biasanya sih deretnya loncat-loncat. Tapi ada juga yang dianya langsung, oh ini pasti diloncatin. Nah, diloncat-loncatin satu aja dulu, jangan langsung 2. Coba lanjut loncatnya 1 dulu. Nah, dari sini ke sini diapain di sini? Ditambah 3 ya. Dari sini ke sini diapain? Ditambah 3. Dari sini ke sini diapain? Tambah 3. Oh, udah ketahuan. Ini pasti ditambah 3. Jadi kalau udah kayak gini udah langsung dikunci aja. Pasti yang nanti A-nya itu sama dengan apa? 13 ditambah 3. Berarti sama dengan 16. Betul. Nah, terus yang berikutnya adalah 2. Ini beneran 2 ya? 2 ya. Bisa jadi 2, 4. Nah, gitu. Ini dari 2 ke 2 diapain? Kalau diam gini ya ditambah 0, kalau enggak dikali 1 ya. Tapi bisa jadi tambah 0, bisa jadi kali 1. Saya nggak tahu. Nah, dari sini ke sini bisa ditambah 2, bisa dikali 2. Tapi kayaknya lebih menarik dikali ya. Ini bisa dikali 1, di sini bisa dikali 2. Karena dari sini ke sini dia bisa dikali 3 ya. Jadi unik, 1, 2, 3 pasti di sininya pasti dikali 4 ya. Jadi kalau saya kali 4 jadi berapa? B-nya sama dengan 12 dikali 4. Berarti sama dengan 48. Nah, nanti dari sini kita bisa tahu yang namanya B dikurangi A sama dengan 48 dikurangi 16. Jadi sama dengan 32. Ya, berarti betul jawabannya adalah yang E. Sip gitu ya. Itu soal nomor 3, sepertinya teman-teman juga udah ngerti. Betul jawabannya yang E. 100% 6 orang udah benar. Tinggal yang lain mungkin udah ngerjain juga, cuman mungkin kendala untuk mengisi di formnya ya. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan di soal nomor 4. Soal nomor 4.
Ya, silakan. Soal nomor 4 bisa dicoba dulu, waktunya 1 menit dari sekarang. Ada 30 detik lagi. Oke, saya udah 1 menit. Saya ambil ada 4 orang ya. Mungkin yang 2 lagi belum dapat. 4 orang sudah mendapatkan jawabannya dan sudah sama. Tapi belum tentu benar, tapi biasanya sih kalau udah sama, udah 4 orang gini biasanya persepsinya udah sama ya, biasanya gitu. Nggak jadi masalah. Ayo kita coba bahas apakah benar jawabannya D katanya dari 4 orang. Ini 4 orang yang mengisi, semuanya jawabannya D. Oke, kita ada pola 4, di sini ada 4, di sini ada 7 ya, di sini ada 9, di sini 13, terus ada 13 lagi, terus ada 25, terus ada 16, terus ada P. Gimana nih? Loncat juga gimana? Nah, kalau saya sih ya seperti biasa, tambah saat ini kalau nggak kali 1 ya tambah 0. Ini tambah 3, ini tambah 2, ini tambah 5, ini udah nggak jelas. Berarti kemungkinan loncat deh. Berarti 4, 7, 13, 25, P. Ini pasti adalah sebuah pola ya. Jadi kemungkinan sih nggak pasti. Nah, tapi kita harus nyari dulu 4 ke 7 diapain ya. 4 ke 7 dia diapain? Ada yang tahu dikali 2 dikurang 1 ya. Jadi bisa saya cari rumusnya ini dikali 2 kurang 1. Kali 2 8 kurang 1 7 ya. Jadi kalau saya kali 2 14. Kalau saya kurang 1 13. Kalau dikali 2 26 dikurang 1 25. Ya, berarti kalau P itu sama dengan apa? P itu sama dengan 25 dikali 2 terus dikurang 1 ya. Jadi sama dengan 50 dikurangi 1 jadinya 49. Begitu polanya. Harusnya ini juga ada polanya sih. Ini polanya apa nih kalau kita pengen tahu? 4 ke 9 tambah 5 kali 2 tambah 1. Enggak juga sih. Tambah 5, ini tambah 4, tambah 5, tambah 4, tambah 3, harusnya tambah 2 di sini ya. Seandainya ini pengen tahu nih, seandainya nih Mas. Ini tambah 5, tambah 4, tambah 3 ya. Berarti kalau pengen tahu selanjutnya berarti tambah 2. Ini mas seandainya. Jadi kalau seandainya si ini, si yang tidak tahu ini ya sama dengan 16 tambah 2. Polanya seperti itu. Jadi jawabannya tetap P-nya sama dengan 49. Nilai P adalah 49. Betul? Dodol. 4 orang sudah menjawab benar. Jadi bagus. Nah, selanjutnya soal nomor 5 gimana? Ada pertanyaan?
Sepertinya sih kalau udah dikasih tahu clue-nya udah tahu, oh iya itu gitu deh. Nomor 5 juga harusnya sudah tahu semua ya. Nomor 5. Ya, nomor 5 siap-siap. Soalnya akan saya tampilkan. Nah, itu. Soal nomor 5, silakan. Waktunya 1 menit. Ada yang baru datang, kalau ada yang baru datang linknya saya share di chat ya. Bisa dicoba terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah diisi ya. Maksudnya jangan ngasal gitu. Jadi kalau nggak nemu, nggak perlu ngisi juga nggak apa-apa. Oke, sebenarnya sudah cukup. Baru berapa orang? 1 orang yang mengisi. Cuman 1 orang aja nih yang mengisi. Ya, ini ada 1 orang yang mengisi, jawabannya adalah B. Ya. Mungkin teman-teman yang lain juga lagi pada ini ya, lagi pada nyari. Ya, cuman katanya B. Ini ada operasi yang namanya operasi aljabar. Jadi yang pertama kali didahulukan yang mana? Pertama kali didahulukan itu adalah yang kurung ya. Jadi kalau ada kurung ya boleh kurung dulu. Nah, jadi kalau misalnya setelah itu ya baru perkalian dan pembagian. Nah, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu terakhir lah ya. Nah, di sini ada soal. Berarti yang pertama kali harus dikerjakan dulu yang mana dulu nih? 2/3 ditambah 3/14 dikali 21/24 dibagi 5/8 gitu ya. Dikurangi setengah. Nah, sebenarnya ini ada pengkalian dan pembagian. Jadi ini boleh didahulukan ya. Jadi ini boleh saya kurungin. Ya, jadi supaya dia didahulukan. Ini harus didahulukan. Baru setelah itu ditambah, baru setelah itu dikurang boleh. Nah, jadi kalau saya punya si bentuk yang ini, ini kalau saya uraikan jadinya apa nih? 3/14 jadinya gitu ya. Oh iya, kalau ada perkalian kayak gini jangan kamu kaliin ya. Enaknya kamu coret-coret aja 3/14. Ini saya kali 21/24. Kalau dibagi, itu bisa diubah jadi kali, tapi dianya dibalik. Ya, itu zaman SD. 8/5 jadinya. Nah, nanti ini bisa dicoret-coret nih harusnya. Kayak 24 dibagi ini aja, di 3 kali 8 kan 24 nih. Coret. Dibagi 7 berapa nih? 2 dibagi 7? 3. Jadi 3/10 ya. Jadi ini itu nilainya adalah 3/10. Ya, berarti yang segini ini jadinya apa nih? 2/3 ditambah 3/10 dikurangi setengah ya. Nah, ini tinggal disamain penyebut aja.
Penyebutnya jadi berapa? Jadi 30 ya. Di sini bagi 10 kali 2 20. Dibagi 10 3 kali 3 9. Dibagi 2 15 kali 1 15 ya. 29 kurang 15 itu 14. Berarti ini saya punya hasilnya adalah 14/30 ya. 14/30 itu ada nggak? Oh ada tuh. B. Jadi jawabannya adalah yang B. Betul? B. Tapi satu orang mungkin masih dalam perhitungan. Oh udah 4 orang. Cuman ya kurang cepat kali ya. Sip. Jawabannya adalah B. Oke, nomor selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Ini bisa lah yang ini mah ya. Nah, sekarang nomor 6. Ya, yang tadi ada 4 orang ternyata nih, nyusul. Ya. Oke, waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan. Nomor 6. Ya, sudah ada lagi yang dapat. Udah 10 detikan lagi. Oke, selesai. Saya ambil ada 4 orang yang mengisi. Nah, ini agak menarik nih. Agak beda dikit. Oh ya, ngisi cuma sekali aja ya. Jadi agak beda dikit. Ada yang berbeda di sini, nggak kayak tadi. Jadi 1 orang menjawab B, 3 orang menjawab. Ini dari totalnya 4 orang ya. Jadi kalau 25% itu seorang ya. Ini 75 itu 3 orang. Jadi katanya ada yang ngisi Bandung, ada yang isi A. Nah, jadi kita harus tahu dulu ini kayak gambar apa nih? Ini gambar. Oh, ya. Ini tuh maksudnya ada ininya. Ini tuh ada ininya. Ini tuh ada salah dikit. Ini kayaknya maksudnya ini nih. Nah, gitu. Jadi kalau saya punya yang namanya ini A, ya gitulah ya. Ini sama dengan A dikali A minus 1. Ini maksudnya tuh dikasih tambah gitu dia. Nah, ini sama dengan A dikali A ditambah 1. Maksudnya gini ya. Nah, di sini ada yang namanya kurung si tanda ini 3 gitu. Jadi apalah bacanya itu ya. Jadi ini saya punya begini dulu. Nah gitu deh. Nah, ini tuh sama dengan masukinnya pasti ke rumus yang pertama. Jadinya A-nya diganti 3. 3 dikali 3 kurang 1. Jadinya 3 dikali 2 berapa? 6. Nah, kalau keseluruhan gimana? Kalau keseluruhan tuh gini. Kurung. Gitulah kurang lebih ya. Nah, gitu maksudnya. Jadi ininya udah tahu hasilnya 6. Maka ini bisa saya ganti jadinya gitu. Nah, ini dimasukin ke yang kedua. Maka nanti jadinya adalah 6 dikali 6 tambah 1. Maksudnya gitu ya.
6 kali 6 tambah 1 berarti apa? 6 kali 7, 42. Oke, selesai. Jadi jawabannya yang A. Cuman emang ada salah ya. Salah tanda. Tanda di sininya salah. Soal nomor 6. Ya, kayaknya ini satu orang ngeganti jawaban. Ya, udah nggak apa-apa. Jadi ngisinya cukup sekali aja. Nomor 7. Nomor 6 sudah. Coba kita cek soal nomor 7. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya anggap bisa dan saya akan lanjutin. Soal nomor 7 boleh silakan dimulai dari sekarang. Nanti dulu, Deng. Maksudnya jangan dulu diisi di itu. Nah, boleh sekarang diisi. Nomor 7 boleh dari sekarang. Ada sekitar 30 detikan lagi. 20 detik lagi. Sudah ada satu orang yang masuk. Jadi biar kalian tahu juga ternyata ngerjain ini harus kurang dari semenit. Jadi yang belum semenit, ayo. Oke, udah ya, cukup ya. Jadi pokoknya saya yang 1 menit. Nah, jadi cukup waktunya selesai. Baru ada satu orang yang isi. Ya, ada 3 orang. Ya udah deh. Nah, 3 orang katanya ngisi ini agak menarik nih. Jadi kalau beda gini tuh wajib kita bahas. Oke. Jadi ada yang ngisi B, ada yang ngisi D. Ini menarik. Jadi kira-kira A sama B-nya berapa ya? Diketahui A dan B merupakan bilangan bulat yang positif. Nah, jika X-nya sama dengan segitu dan Y-nya sama dengan segitu, X dan Y itu berada di antara 235 dan 255 ya. Jadi nanti kita bisa ngaliin juga sih, ngaliin aja biasa. Jadi yang namanya X di sini kan sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 kalau saya kali 3 dikali 5 dikali A ini sama dengan nggak enak nulis X-nya ya. Jadinya seakan-akan kayak banyak X. Saya pakai titik ya. 4 kali 3 kali 5 kali A. Nah ini kalau saya kali ini itu berapa nih? 4 kali 5 20. Kali 3 60. Jadi ini itu sama aja kayak 60 A. Nah berarti A yang masuk ke sini berarti berapa A-nya? Kalau A-nya 1 nggak masuk, A-nya 2 nggak masuk, A-nya 3 nggak masuk, A-nya 4 masuk. Gitu kurang lebih ya. Tapi teman-teman langsung kayaknya langsung, oh A-nya pasti 4. Kalau A-nya sama dengan 4 pasti 240. Ya. Ini kalau A-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 240. Oh berarti A-nya 4 ya. Karena kan harus di antara 235 dan
255. Nah, terus kalau Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan 2 dikali 9 dikali 7 dikali B. Nah, ini berapa nih kalau dikali? 9 kali 7. Jadi kalau kamu ngaliin ya, ngaliin yang gedenya dulu. 9 kali 7 berapa? 63. 63 dikali 2, 126. Jadi ini 126B. Nah, pasti B-nya itu nggak akan jauh-jauh dari 2 kan ya? Ya, kalau B-nya 2, kalau B-nya 1 kan 126. Kalau B-nya 2, kalau B-nya sama dengan 2, ini Y-nya berapa? 252 ya. Ya, masuk sini lah. Jadi dari sini kita bisa simpulin bahwasanya apa? Bahwasanya A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 2. Jadi pertanyaannya ada apa? A plus B ya, pertanyaannya gitu ya. A ditambah B. A tambah B-nya berapa? 6. Ayo udah jawabannya. Berarti jawabannya yang dodol. Nah ini yang 1 orang. Ini tuh 3 orang nih. Ini 3 orang yang isi. Berarti ini 1 orang udah benar. Jadi A plus B-nya sama dengan 6. Sip ya. Oke, kalau udah lewat semenit, udah cukup ya. Jadi nanti saya pokoknya dianggap kalau nggak semenit berarti dianggap kalian belum bisa semenit ya. Jadi tapi kita fair-fairan ya. Maksudnya fair-fairan aja. Kita fair-fairan aja kan biar berlatih nanti kalau di UTBK kalian bisa ngerjain soalnya cepet. Arahnya ke sana. Itu soal nomor 7 ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 8. Oke. Soal nomor 8 boleh dimulai dari sekarang. Satu menit dari tadi. Dari detik 50 tadi. Ya, udah ada yang masuk seorang. Berarti udah hampir 30 detik ngerjainnya. Oke. Sudah 2 orang. Ya, 5 detik lagi. Saya tutup ya. Oke, cukup. Ada 3 orang yang sudah mengisi. Terima kasih. Ini dari 3 orang ya. Oke, menarik. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Jadi artinya ini memang wajib dibahas. Ya. Jadi kira-kira jawabannya B atau A. Caranya gimana? Caranya. Ini sebenarnya tricky ya. Jadi tricky. Jadi ini bisa kalian eliminasi. Jadi kalau saya punya AB kuadrat ditambah C,
Ini sama dengan 20. Saya punya AB ditambah C lah gitu ya. Ini sama dengan 12. Ini tinggal dieliminasi aja kayak biasa. Kalau saya kurangin, C-nya habis ya. C-nya habis. Nah, ini jadinya adalah AB kuadrat dikurangi AB sama dengan 8. Nah, ini AB-nya bisa dikeluarin. AB dikurang B kurang 1, ini sama dengan 8. Nah, ini ntar bisa kalian simpan. Nah, yang kedua, kita eliminasi antara AB plus C sama dengan 12 dan A plus C sama dengan 8. Nah, ini kita eliminasi. Jadi ini eliminasi biasa aja kayak sistem persamaan linear, dua variabel. Cuman di sini ada 3 variabel gitu ya. Jadi ada A, ada B, ada C. Tapi tekniknya kurang lebih mirip lah. Nah, ini tricky. Jadinya adalah AB dikurangi A, ini sama dengan 4. A-nya saya keluarin, jadi B kurang 1 sama dengan 4. Nah, A kali B min 1 itu 4. Jadi ini bisa disubstitusi. Kemana? Ini bisa disubstitusi ke sini. Jadi substitusiin ke sini. A dikali B min 1. A dikali B min 1 itu 4. A dikali B min 1 itu 4. Jadi kalau saya substitusiin jadinya adalah 4B gitu ya. Sama dengan 8. Berarti B-nya sama dengan 2 gitu. Nah, kalau B-nya sama dengan 2, ya pasti A-nya dapat ya. Dapatnya dari sini. Jadi kalau B-nya sama dengan 2, A dikali 2 kurang 1 sama dengan 4. Ini dari sini. Nah, jadinya A-nya sama dengan 4. Terus nyari C-nya gimana? Masukin ke yang atas juga bisa ya. Jadi ini dari sini boleh. A ditambah C sama dengan 8. Berarti 4 ditambah C sama dengan 8. Jadi nanti kalau saya tanya A ditambah B dikurang C, berarti jadinya adalah 4 ditambah 2 dikurang 4. Berarti sama dengan 2. Ya, jawabannya Bandung. Bandung. Betul. Ya, jadi ini langkah pertama. Ini langkah 2. Ya, terima kasih 3 orang. Nomor 8. Gimana, ada pertanyaan kan nomor 8? Selanjutnya adalah nomor 9. Oke, silakan nomor 9 boleh bisa dimulai. Ya, sudah ada yang masuk di detik berarti 30 detik rata-rata kayaknya orang yang sama nih. Mengisi
Oke, 10 detik lagi. Oke, 2 orang. Terima kasih sudah mengisi. Lumayan. Ada 2 jawaban di sini. Jadi kita nggak tahu mana yang ini ya, yang dominannya di mana, nggak ada. Ini 2 orang. Jadi ada 2 orang isinya E, ada 1 orang isinya E, ada 1 orang isinya A. Kita nggak tahu kira-kira yang mana ya. Nah, jadi kalau ngerjain soal ini 2, ini 8, artinya dia harus dipangkatin 3. Cuman bentuknya adalah penjumlahan. Jadi konsepnya adalah konsep A ditambah B pangkat 3. Ini konsepnya gitu. Jadi kalau pakai binomium Newton ya jadinya adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat gitu ya. Gitu kan, ditambah B pangkat 3. Atau kalian mungkin udah ingat lah. Jadi kalau misalnya bagian ini saya pindahin ke kiri, jadinya adalah apa? A ditambah B pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B dikurangi 3AB kuadrat itu sama dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 gitu ya. Nah ini kalau saya faktorkan 3AB-nya, jadi nanti bisa saya tulis gini. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ini sama dengan A plus B pangkat 3 minus 3AB dikali A plus B. Jadi kurang lebih gitulah. Jadi kita punya yang namanya konsepnya seperti ini. Begitu. Nah, nanti cara ngerjain soal nomor 9 tinggal ganti A-nya ini jadi itu jadi 2 pangkat X. Jadi kalau saya ganti A-nya sama dengan 2 pangkat X. Jadi kalau A-nya sama dengan 2 pangkat X dan B-nya itu sama dengan 2 pangkat min X. Maka nanti kalau saya ganti jadinya apa nih? Kita ganti jadi ini. Jadinya adalah 2 pangkat X pangkat 3 gitu ya. Ditambah 2 pangkat min X pangkat 3 ini sama dengan 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X pangkat 3. Ini tinggal masukin sini. Dikurangi 3 dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X dikali 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X. Gitulah kurang lebih. Nah, maka nanti jadinya yang namanya 8 pangkat X ditambah 8 pangkat min X ini sama dengan, nah ini kan udah tahu ya hasilnya berapa nih, 2 pangkat 2 min X. 3, berarti jadinya 3 dipangkatin 3 dikurangi 3, ini kan 1 ya. 2 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, ini 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X-nya 3. Nah, gitu. Jadi 27 dikurangi 9. Berarti jawabannya berapa? 18. Begitu ya, awas hati-hati jangan dipangkatin aja ya. Jadi 3 pangkat 3 27. Enggak gitu ceritanya. Harus dikurangi 9, jadi jawabannya yang A. Yang A ya. Nah, itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Wah, ini malah tanggapan pasca ininya malah lebih beragam. Nah, ini kalau ini terdiri dari 4 orang kalau ini.
Oke, itu soal nomor 9 ya, bisa ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh, atau ada yang nanya di chat. Saya kadang suka, oh nggak ada. Itu nomor 9, kalau nggak ada, saya lanjutin nomor 10. Silakan, dipersilahkan mengerjakan nomor 10 dari sekarang. Wah, sepertinya agak lumayan ya, cara ini ngitungnya ya, agak lumayan. Ya, sudah 1 menit. 2 orang yang baru menanggapi. Dan dua-duanya memiliki jawaban yang berbeda. Ada yang isi C, ada yang isi A ya, ada yang isi C, ada yang isi A ya. Oke, kita bahas. A, B, C, D merupakan bilangan positif dengan A segitu, B, C, ya gitulah, ada persamaan. B diturunkan 20%, C dinaikkan 50%. Jadi kalau misalnya B, kalau ada B ya, diturunkan 20%, maka dia jadinya adalah 100 dikurangi 20% B. Ya, kurang lebih jadinya adalah 80% ya, 80%. Ya, bolehlah saya tulis 80%. Jadi sebenarnya kalian harus sudah tahu kalau turun 20%, 80%-nya. Naik 50%. Jadi kalau misalnya ada C dinaikkan 50%, pasti nilainya jadi apa? 100 tambah 50. Kalau naik itu ditambahin. Jadi 100 ditambah 50% C jadinya 150%. Katanya supaya nilai A-nya tetap konstan, si D-nya ini harus diapain gitu ya. Si D-nya ini harus diapain? Harus dinaikin berapa persen gitu ya. Ya, tinggal dimasukin aja. Berarti A yang baru sama dengan A yang lama. Ini sama dengan B yang baru itu berapa? 0,80%. Jadi 0,8 B dikuadratin. Jadi ini kan bisa saya tulis ini itu 0,8 ya. Ini bisa saya tulis 1,5 C. Nah, jadi 0,8 B dikuadratkan
dikali C. C itu adalah 1,5 C dipangkatin 3 dibagi D. Nah, D-nya ini tuh saya nggak tahu. Ya, saya misalin aja, misal X-nya D gitu loh. Atau apa ya, M-nya D lah, MD gitu. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, nanti jadinya adalah A itu kan sama dengan apa? B kuadrat. C pangkat 3 dibagi D sama dengan, ini kalau dikuadratin berapa nih? 0,8 kalau dikuadratin jadinya 0,64 ya. 0,64. Jadi ini bisa saya tulis 64 per 100 ya. B kuadrat. Nah ini kalau 1,5 ini, 1,5 itu kan 3/2 ya. Jadi sebenarnya ini bisa disederhanakan ya. 0,8 itu sama dengan berapa? Kalau dibikin pecahan. 8/10. 8/10 itu sama dengan bagi 2, 4/5 ya. Ini lebih gampang pakai gini ya. Ini 3/2 C. Jadi tinggal dimasukin. Jadinya 4/5 dikuadratin berapa nih? Atau gini aja lah. Nah gitu kan. Dibagi MD. M-nya ini kan kita pengen tahu. Nah ini tuh kalau saya pangkatin 2 jadinya berapa nih? 16/25B kuadrat dikali 27/8 C pangkat 3 dibagi M dikali D. Nanti kan dicoret ya ininya ya, ini coret nih, B kuadratnya habis, C pangkat 3-nya habis, D-nya habis. Jadi M-nya dapat. Jadi saya bisa dapat M itu sama dengan apa? 16/25 dikali 27/8. Ini kalau saya kali jadi berapa nih? Saya bagi. Coret, 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 coret. Berapa tuh? 2, 54, 54 per 25. Nah ini kalau saya kali 4/4 jadinya adalah 100. Oh ini maksudnya menjadi, sebenarnya ini ada salah kata-kata. Ini 108/100. Nah sebenarnya 108/100 itu naiknya berapa nih? 100% ditambah 8. Nah ini tuh naiknya. Jadi ini naik berapa persen? 8%. Ini lalu dikali 4. Oh salah. 54 dikali 4 berapa? 216 ya. Per 100. Oh berarti ini tuh sama aja kayak 100 ditambah 116%. Nah ini tuh kenaikannya kan. Nah ini kenaikannya. Jadi kenaikannya berapa persen? Jadi jawabannya yang E. Begitu dianya. Jadi emang ini ngitungnya agak ini ya. Agak tricky. 4/5 dikuadratin 16/25, 27/8. Coret. MM itu adalah jadi kenaikannya, jadi hasil kenaikannya M itu ya. Jadi kayak ini kan 1,5 ya. 1,5 itu memang sudah naik 50%. Nah, jadi M ini itu adalah suatu konstanta yang sudah naik sekian persen. Nah, M ini katanya 216% kan nih. 216% itu sama aja kayak 100 tambah 116. Ini adalah naiknya. Ini awalnya, ini naiknya. Jadi kenaikannya harus 116%. Begitu ya. Oke deh.
Tapi belum ada yang benar ya, belum ada yang benar. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi memang ini secara perhitungan agak lumayan ya, agak lumayan. Tadi juga pas detik ke setelah 1 menit ya pada ngisi. Jadi biasanya kan udah tadi 30 detik udah pada ngisi. Jadi rata-rata mungkin ya beberapa orang yang tadi udah ngisi 4 orang ya, rata-rata 4 orang mungkin udah cukup bagus sih sebenarnya. Tinggal latihan aja yang seringnya biar tambah cepet gitu. Oke, sekian dari saya mungkin ya teman-teman ya. Benar ya admin. Benar nggak? Saya suka lupa. Benar ya, sudah cukup sampai jam 9. Oke, terima kasih teman-teman yang telah bergabung di Zoom meeting Bimbel SEC Liburan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.